Saya mungkin kasus ke sahabat saya dulu nih yang meninggal. Pengadilan nggak datang ya? Tapi ini perlu dipertanyakan kepada dia. Apakah dasar panitra melakukan eksekusi? Padahal penggugat belum melakukan pembuktian. Apa yang membuat panitra tergesa-gesa? Yang kedua, apakah panitra tidak melihat adanya faktor kesehatan si Hanif? Gitu. Ini cerita lama ini, Suwandi dulu kalau nggak salah ini. Hakim MA, nggak usah dijawab Bu, saya cuma bercerita aja. Setahu saya, Pak Hakim Agung juga sekarang kalau nggak salah. Tapi bisa dicek. Apakah panitra tidak melihat adanya faktor kesehatan saudara Hanif ya? Kenapa memaksa memindahkan yang bersangkutan dan prosedur kesehatan yang proper? Ini esfik, kata orang Arab esfik, ada apa ini? Ya, polisi nih. Dan sehat-sehat ya Kapolres. Pertama, dan kenapa dipaksain mengambil sidik jari saudara Rasik saat yang bersangkutan tidak berdaya? Apakah memang sedarurat itu? Dan kenapa tidak koordinasi dengan keluarga? Yang kedua, kenapa kepolisian tidak memberikan warning kepada panitra soal kondisi si saudara Hanif ini? Ya, nah jadi Pak Ketua, dari situ saya merekomendasikan kita nih pimpinan, sepertinya perlu ada rekomendasi agar ada penyelidikan dan audit terhadap semua yang turun, ya, karena ini ada kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Saya pikir itu. Kalau soal bully membuli, saya tidak ngerti detail tadi ceritanya, tapi intinya anak siapapun tidak ada menjadi tameng hukum. Titik. Mau anak si Fulan kayak si Fulan, kalau dia salah, kata Rasulullah, Fatimah anakku mencuri, kupotong tangannya. Itu Rasul. Ini siapa sih? Jadi kalau ada yang bully-bully gitu ini, dan saya nggak nyangka sekarang nih bully ini kok peristiwanya jadi agak lebar ya, luas gitu. Cuman gitu-gitu rame. Tapi ini ceritanya tadi panjang bener. Kalau yang dibully kelihatan gagah banget suaranya ya. Mestinya berkarakter itu kalau lihat dari nada suaranya. Jadi Pak Ketua, soal bully membuli ini prosedur hukumnya jalankan. Kalau ada siapapun yang tegak, Pak Komandan Polisi ambil tegak lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Taufik Basari, silakan terakhir ya. Baik. Oh Bu Eva di sini, yuk. Siapa? Baik, terima kasih pimpinan. Saya singkat saja ya untuk Pak Kapolres nih. Dari kronologi yang saya baca di sini kan, untuk yang kasus di Lebak Bulus, ini kan ada seseorang yang meninggal dunia. Ya. Artinya setiap yang meninggal dunia itu tentu harus diketahui apa yang menjadi penyebabnya. Jadi menjadi kewajiban hukum bagi pihak kepolisian untuk memastikan ya penyebab dari kematian. Ya. Kalau saya baca dari kronologi ini kan ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti, yang harus ditelusuri. Ya. Apakah terjadi kekerasan, apakah kemudian ada penanganan yang tidak benar dan sebagainya. Kan ada kondisio sine qua non, ya seorang yang meninggal dunia itu harus ditelusuri apa yang menjadi penyebab utama dari meninggal dunia ini. Tadi sudah disebutkan oleh Habib Abu kan, ada misalnya keterangan bahwa dalam keadaan pingsan dimintakan sidik jari, kemudian meminta untuk dipanggilkan ambulans tapi tidak ada respon yang cepat, 45 menit ambulans baru datang. Nah, hal-hal seperti ini penting untuk ditelusuri. Ya, termasuk juga memeriksa petugas-petugas di lapangan yang penanggung jawab di lapangan. Apakah benar kronologinya seperti ini? Jika benar, mengapa ini terjadi? Jika ini terjadi, yang juga mungkin harus menjadi pelajaran, apakah para petugas-petugas di lapangan tidak diberikan bekal ya untuk bertindak secara cepat ya? Ketika ada persoalan seperti ini, ketika ada seseorang yang membutuhkan pertolongan medis dengan segera, itu kan harus sigap nih pihak kepolisian nih. Oh berarti ini darurat, harus segera dilakukan tindakan, panggilkan ambulans dan sebagainya. Atau mungkin kalau ada butuh pertolongan pertama, nah petugas-petugas yang bertugas di lapangan kan harus memiliki kemampuan ya untuk menganalisis masalah, mengambil tindakan dengan cepat dan sebagainya. Ini jadi pelajaran ya. Tapi menurut saya penting untuk ditelusuri lebih lanjut penyebab kematiannya agar
persoalan ini menjadi terang dan jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan persoalan sekolahan, menurut saya, pesan saya, karena ini melibatkan anak, tetaplah kita mengedepankan kepentingan yang terbaik untuk anak, siapapun itu. Baik itu korbannya, pelakunya, siapapun yang bertanggung jawab, ya, perspektif anaknya tetap harus kita kedepankan. Demikian pimpinan, terima kasih. Mbak Eva, setelah itu Pak Wiyadi ya. Ya. Terima kasih Bentar pimpinan. Mbak, saya perpanjang dulu ya 20 menit ya. Baik. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3 yang hadir, Pak Kapolres serta seluruh jajaran, dan semuanya saja yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pertama tentang kasus di BINUS. Saya pada kesempatan kali ini katakan kita tidak hanya bicara soal BINUS, tapi kita bicara soal seluruh sekolah di negeri ini. Ini persoalan anak, persoalan anak-anak kita. Adik ini juga anak kita bersama, dia anak bangsa. Dan yang terlapor juga anak kita, anak bangsa kita. Sehingga mari ini kita dudukkan bersama dengan setenang-tenangnya dan seadil-adilnya. Pimpinan, saya berharap pimpinan Komisi 3 bisa memberikan arahan bagaimana Kapolres bisa memproses sesegera mungkin, seadil-adilnya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dan kepada pihak-pihak, baik itu terlapor maupun pelapor, mari kita dudukkan bahwa inilah soal anak-anak kita yang menjadi prioritas kita bersama. Baik itu yang terlapor maupun yang menjadi korban. Semua adalah PR kita untuk kita benahi semuanya. Ketika anak itu kita didik dengan celaan, maka tentu kemudian anak bisa mencela bangsa ini. Namun ketika anak ini kita didik dengan cinta dan kasih sayang, maka anak ini akan memberikan cinta kepada bangsa ini. Tentu inilah yang kita harapkan. Saya juga sebagai orang tua yang memiliki anak, juga paham betul bagaimana sekolah-sekolah kita yang ada di negeri ini. Tentu ini tidak hanya menjadi persoalan BINUS, tapi menjadi persoalan kita bersama. Ketika terjadi indikasi-indikasi yang menyudutkan satu anak atau sekelompok anak, maka itu sekolah harus hadir. Kita semua harus hadir. Stakeholder yang ada di sekolah itu harus hadir. Saya berharap kepada semuanya saja stakeholder yang ada, stop bullying. Mari kita besarkan anak-anak kita.